kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan alhamdulillahirrahmanirrahim kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Dan sebelum Ali kasih kesempatan untuk yang dari media sosial, kita kasih kesempatan dulu buat yang ada di masjid. Insya Allah ini pertanyaan untuk guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Ibu dan untuk mau tanya nih? Ya sebelah sini ya, oke Pak silakan. Boleh di dalam ya face shieldnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani dari pengajian Masjid Al Khairiyah Bogor. Mau bertanya Pak Ustadz, sekarang kan zamannya sudah kayak begini ya Pak ya. Banyak juga di jalanan atau sampai sekarang ke rumah Pak. Banyak orang yang mengamen atau meminta-minta. Kadang kita kasih salah, nggak dikasih dibilang pelit tuh Pak. Saya minta pencerahannya mesti seperti apa kita ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan guru. Baik, pertanyaannya luar biasa, sangat kontekstual, terjadi di mana-mana. Banyak orang minta-minta, sampai sekarang tidak hanya di perempatan jalan tapi ke rumah-rumah. Betul nggak Bu? Saya kira pemirsa iNews dimanapun berada juga merasakan. Dia ngaku saya nggak bisa makan, kalau nggak dibeli gimana ini. Satu sisi kita juga ragu, apa benar atau orang-orang ini hanya memanfaatkan kesempatan. Cara menyikapinya adalah istafti kolbak. Tanya hati kita dulu. Mantepnya hati kita itu ngelihat dia, oh kayaknya dia butuh nih, kita kasih. Udah gitu aja, enggak usah panjang pikir. Mau ngasih 2.000 aja kok panjang pikir. Ya enggak? Tapi kalau hati kita, ini kayaknya ini satu jaringan yang memperdagangkan anak. Udah enggak usah. Sambil kita istighfar pada Allah. Bukan kita tidak mau memberi kepada mereka, tapi kita ingin membereskan agar tidak terjadi jual beli anak atau human trafficking. Nah kalau sudah begitu enak kita jawabnya. Tetapi Islam mengajarkan kalau memang kita berkelebihan sebaiknya enggak usah lihat siapapun. Siapapun yang datang kasih. Karena sejatinya dalam satu riwayat sufiyah, orang yang datang kepada kita itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah dalam bentuk manusia agar kita bertambah kebaikannya. Tanpa kita harus keluar rumah memberikan sedekah, pahala kita dijemput melalui datangnya para pengemis itu. Jadi kasih aja. Kalau mampunya kita 1.000, nggak mampu 1.000 ya senyum. Yang penting kita kasih. Ya, namanya ngasih kan tidak hanya berupa materi. Maka menghadapi situasi seperti ini, pastikan hati kita dulu mantep. Yang kedua, kalau memang ada kasih saja, nggak usah banyak pikir biar kita tenang hatinya. Yang kedua, mereka semua ini adalah orang yang digerakkan oleh Allah. Jadi karena mereka adalah hamba Allah, bisa jadi itu ujian dari Allah kepada kita. Maka dalam tradisi sufi itu banyak sekali cerita-cerita mistis semacam ini. Ada orang kaya raya, kemudian diuji oleh Allah, pelit apa enggak ini? Akhirnya dikirimlah orang yang buta, orang yang compang-camping untuk minta sumbangan. Ketika dikasih, orang ini semakin kaya. Karena yang datang ternyata Nabiullah Khidir alaihissalam. Tapi sekali dia minta padahal hanya untuk makan, ditolak sama orang kaya ini. Karena mungkin dia ngelihatnya, apa ini orang nggak mau kerja. Ternyata yang datang adalah Nabi Khidir alaihissalam. Yang terjadi apa? Esoknya anaknya mati. Lusanya istrinya kena penyakit stroke misalnya. Besoknya lagi hartanya bangkrut. Apakah karena kebakaran atau dicuri orang. Karena apa? Karena dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Padahal hanya harus mengeluarkan mungkin 1/sekian 0% dari yang Allah titipkan. Makanya untuk mengantisipasi itu semua, jadilah orang yang senantiasa mudah berbagi. Iya baik terima kasih. Cukup ya Umi ya. Baik kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Mohon kesediaannya guruku ini dari media sosial masih bersama guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Teman saya dulu hidupnya susah. Ini dari @Shakila8. Nakalnya luar biasa namun setelah ia hijrah dan bertaubat, ia memiliki rizki yang tak disangka-sangka. Namun dalam setahun ini ia kembali melakukan dosa. Apakah rizki yang Allah beri kepada beliau adalah merupakan tepat sasaran?
Mohon penjelasannya. Baik, kalau kita sudah taubat, sudah hijrah dari jalan kemaksiatan menuju jalan ketaatan, kemudian karena kita taubat dan hijrah itu rizki kita berlimpah. Lalu kemudian kita ngaco lagi hidupnya, maksiat lagi. Apakah rizkinya salah sasaran? Tidak ada rizki yang salah sasaran. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi ini kecuali Allah sudah mengatur rizkinya. Kalau binatang melata mulai semut, nyamuk saja sudah diatur apalagi manusia. Berarti ketika dia sedang diberi rizki oleh Allah lalu kemudian dia tetap maksiat kepada Allah bisa jadi rizkinya itu adalah ujian. Rizkinya itu menjadi istidraj untuk melulu apakah dia mau kembali kepada Allah dan bersyukur dengan menambah ketaatan dan ibadah atau semakin jauh dari Allah. Nah, yang segera kembali dengan tobat, insya Allah rizkinya akan tambah berkah. Tapi kalau dia ternyata setelah kaya, kembali ke jalan kesesatan, maka rizki itu akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya tadi saya sudah sampaikan di sesi pertama, bagaimana agar rizki kita itu berkah, kita mendapatkan rizki yang kasbi, tapi sekaligus yang wahbi, yang kasbi tadi cari yang halal. Bagaimanapun caranya yang penting halal. Tapi yang wahbi topang dengan sholat tahajud. Karena apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang kedua, sholat duha. Karena dengan sholat duha kita akan dijamin rizkinya oleh Allah. Tidak hanya di dunia ini sampai di akhirat. Yang ketiga, perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau doa awali dengan Asmaul Husna. Nah, insya Allah dengan semua itu rizki kita yang kasbi maupun yang wahbi akan menjadi tambah berkah. Amin. Amin ya Allahumma rabbal alamin. amin. Baik, terima kasih guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Kiai Haji Muhammad Nur Hayat. Dan kita lanjutkan sesi tanya jawab ini. Ada masih dari masjid ya, kita kasih kesempatan kepada jamaah yang hadir di masjid. Ini untuk guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Nabil Al Musawa. Umi, udah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti dari Masjid Taklim Al-Khairiyah Bogor. Habib, saya mau bertanya. Anak saya sepertinya kecanduan main game. Saya suruh sholat tapi ia malah marah dan melawan saya. Bagaimana cara mendidik yang baik ya Ustadz? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jadi tadi pengalaman dari ibu dan mungkin bukan hanya beliau ya, tapi banyak pengalaman di kalangan kaum muslimin muslimat. Jadi anak-anak zaman sekarang, tadi saya membahas tentang anak-anak akhir zaman ya. Yang apa namanya dia kalau disuruh sholat susah. Jangankan ibadah yang lain begitu ya, mungkin zikir, ya kemudian baca Quran, sholat aja kadang-kadang susah nyuruhnya begitu ya Bu ya. Nah bagaimana kita menghadapi anak yang seperti ini? Jadi Bapak Ibu sekalian di dalam Islam itu ketika kita mendidik anak itu hendaknya kita mengikuti contoh dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat di dalam Quran itu ada beberapa hal yang bisa melembutkan hati anak. Ya, yang pertama dari sejak dia di dalam kandungan kita minta dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalnya Rabbi Habli, ya apa namanya, ya Allah berikan kepada kami dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya berikan kepada kami keturunan kami yang baik, yang soleh, ya yang jadi orang-orang yang baik, ya dekat sama Engkau. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Ya. Ada lagi Sayyidina Zakaria alaihissalam, Rabbi inni wahanal admu minni washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Sayyidina Zakaria itu Bapak Ibu sekalian itu diberikan cobaan tidak punya anak sampai umurnya tua. Sehingga rambutnya udah putih, jenggotnya sudah putih. Tapi dia terus berdoa sama Allah. Ya Rabbi inni wahanal admu minni, ya Allah tulang-tulang saya ini sudah tidak sanggup lagi. Ya. Washta'ala ra'su syaiba, rambut saya sudah putih gitu ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi saya enggak pernah putus asa berdoa kepada Engkau ya.
Wa inni khiftul mawaliya min warai, saya takut gak punya anak keturunan, ya, dan seterusnya. Sama Allah dikasih anak umur segitu, Bu, ya. Yaitu Sayyidina Yahya alaihissalam, ya. Nah, jadi kita menghadapi anak itu Bapak Ibu sekalian jangan pernah putus asa. Nomor satu, selalu doakan, ya. Salah satu contoh misalnya guru mulia kami, ya, Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, ya. Habib Umar bin Hafidh itu dulu ketika masih kecil ibunya menceritakan, dia kalau marah sama anak, dia punya 2 anak itu yang menonjol, ya. Satu adalah Habib Umar, kemudian yang kedua adalah Mufti Tarim, sudah meninggal sekarang. Itu kalau Habib Umar itu nakal dulu, dia bilang, kata ibunya katanya, dai. Marahnya tuh begitu, jadi doa gitu. Jadi dai kamu. Yang satu lagi ketika dia marah karena nakal, anak Arab itu terkenal nakalnya, gitu ya. Mufti katanya, jadi Mufti Tarim gitu ya. Jadi doa orang tua itu luar biasa, nggak ada tandingannya. Iya. Jadi ibu-ibu sekalian, pertama adalah dengan doa. Yang kedua adalah dengan kita memberikan teladan. Insya Allah dengan itu semua, maka insya Allah anak-anak kita menjadi anak soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, kita masuk ke dalam pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial. Ya Habibi, mohon izin Ali bacain. Saya juga pernah mendengar bahwa umat muslim hidup hanya sekitar 1.500 tahun saja bila dihitung. Tahun ini kalau misalnya kita hitung adalah 1443 Hijriah. Berarti tinggal 57 tahun lagi dan kiamat besar akan terjadi. Itu pertanyaan beliau ya Habib. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ingin sampaikan bahwa pendapat umat Islam itu 1.500 tahun itu pendapat, bukan hadis. Ya. Yang menyampaikan itu diantaranya seorang ulama besar yaitu Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala anhu. Ya. Beliau dalam kitabnya, salah satunya kitab Al-Hawi, di dalam kitab yang lain Al-Kashaf itu menyampaikan umur umat Islam itu sekitar 1.500 tahun. Tapi kalau kita melihat tidak ada hadis-hadis Rasul SAW yang membatasi itu. Ada satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjadi pijakan dari Imam Suyuti memfatwakan itu. Hadisnya bunyinya begini. Umat Yahudi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beramal dari sejak pagi sampai zuhur. Lalu ditawarkan sama Allah, kamu mau bekerja sampai situ nanti aku kasih 1 qirat. Maka mereka menyepakati. Sudah sampai zuhur, kemudian ditanya lagi sama Allah, siapa yang mau bekerja dari zuhur sampai asar dengan pahala 1 qirat? Ya, maka umat Nasrani mengangkat tangan. Lalu kemudian sama Allah diberikan sampai asar, pahalanya 1 qirat. Lalu kemudian Allah bertanya lagi, siapa yang mau bekerja dari asar sampai maghrib? Maka umat Muhammad mengangkat tangan dengan pahala 2 qirat. Dari hadis itu kemudian ditafsirkan 1.500 tahun. Tapi sebetulnya itu lemah. Kenapa? Karena kalau seperti itu ada hadis yang menyatakan bahwa Nabi Isa aja 40 tahun sebelum kiamat. Berarti ini sekarang Dajjal harusnya udah turun. Jadi pendapat itu tidak bisa digunakan. Ya dibantah oleh Imam As-San'ani dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ya Habibi, ilmunya Masya Allah. Jangan kemana-mana. Karena sesaat lagi kita akan ngaji ceria bersama guru kita Ustadz Munawir Ngajir. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.